Ya, kami ingin mengetahui informasi terkini bagaimana kondisi warga, apakah ada korban pasca erupsi ini? Ya, sebelumnya kami sampaikan kronologi dari aktivitas guguran awan panas di Semeru, Baik, silakan. bahwa dari pukul 14.47 waktu Indonesia Barat, seismograf dari pemantau pusat vulkanologi sudah melihat adanya getaran, meskipun belum mengamati adanya guguran awan panas. Kemudian 14.50 waktu Indonesia Barat, masyarakat dan penambang yang ada di Das Mujur dan Curah Kobokan sudah dihimbau untuk naik dan tidak melakukan aktivitas di aliran sungai. Pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, pos pengamatan Gunung Semeru di Gunung Sawur sudah mengamati adanya guguran awan panas yang meluncur ke arah Busuk Kobokan dengan arah tadi di tempat penambangan. Tapi masyarakat sudah diungsikan sebelumnya. Oke. Kemudian dengan informasi itu, pukul 15.30 tim evakuasi BPBD Kabupaten Lumajang sudah turun ke lokasi, khususnya di sektor Candipuro dan Pronojowo, untuk melakukan pemantauan dan evakuasi. Nah, evakuasi ini sudah berjalan menggunakan sarana transportasi yang ada, mobil BPBD dan juga mobil masyarakat, termasuk mobil relawan. Ada cukup banyak relawan yang sudah turun ke lapangan. Semuanya sigap membantu proses evakuasi masyarakat. Saat ini masih berlangsung. Dan data korban apakah pukul sudah? 16.40 waktu Indonesia Barat, laporan dari kami terima, getaran pada seismograf sudah mengecil. Tentu saja ini kita harapkan aktivitas gunung sudah mulai berkurang. Untuk tempat pengungsian sendiri, saat ini itu yang sudah dilaporkan kepada kami ada di 2 kecamatan di 3 desa. Pertama di Kecamatan Pronojiwo, itu di Desa Supiturang dan Curah Kobokan. Kemudian di Kecamatan Candipuro, itu di Desa Sumberwuluh. Tetapi ini tentu saja masih dinamis, kita tetap memantau perkembangan di lapangan. Ya, nah kalau untuk update kondisi warga, apakah ada korban luka ataupun korban jiwa dalam pasca erupsi ini, Pak? Sejauh ini laporan yang kami terima hingga pukul 6:12 itu korban jiwa nihil. Kita harapkan tentunya memang tidak ada korban jiwa, tetapi nanti tentu pendataan tetap berlangsung, proses evakuasi berjalan bersamaan dengan pendataan korban terdampak. Ya, kita harapkan, kita doakan bersama tidak ada korban jiwa dari kejadian ini, tapi evakuasi masih berlangsung. Jadi kalau titik evakuasi yang jadi fokus sampai malam ini di mana saja? Apakah di 2 kecamatan tadi, di Pronojiwo dan Candipuro, atau ada area lain juga yang disiapkan untuk evakuasi? Untuk titik evakuasi sendiri, sebenarnya pasca erupsi di Januari awal tahun ini, itu masyarakat di sekitar kawasan kaki Gunung Semeru itu sudah menetapkan sendiri lokasi-lokasi pengungsian yang sudah diketahui warga berikut jalur evakuasinya, sehingga ini juga memudahkan proses evakuasi saat ini bisa berjalan lebih efektif. Tetapi untuk yang sudah terdata, itu kami baru menerima di 3 desa tadi. Desa Supiturang, Desa Curah Kobokan di Kecamatan Pronojiwo, kemudian Desa Sumberwuluh di Kecamatan Candipuro. Oke, jadi di 3 desa, 2 kecamatan yang terdata sampai saat ini. Tadi kan Pak Abdul Muhari menyebut bahwa getaran ini sudah terlihat di seismograf sejak 14.47, tapi belum ada guguran awan panas. Nah, sebenarnya kalau warga sudah mendapatkan peringatan, selain tadi warga yang beraktivitas di sekitar Semeru, itu sejak kapan Pak Abdul Muhari? Untuk peringatan dini sendiri, tentunya sejak aktivitas luncuran teramati itu sudah diinformasikan kepada warga. Tadi kami sudah sampaikan pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, masyarakat dan para penambang yang beraktivitas di aliran Das Mujur dan Curah Kobokan sudah dihimbau untuk naik dan tidak melakukan aktivitas di sepanjang Das Mujur dan Curah Kobokan yang merupakan alur
alur lahar dari Gunung Semeru. Oh, jadi 14.50 tadi ya yang jadi titik awal akhirnya BNPB mengingatkan warga tidak beraktivitas di sana. Nah kalau sekarang Ya. kan Pak Abdul Muhari tadi menyebutkan bahwa sudah turun getaran di seismograf. Tapi apa tanda-tanda alam misalnya yang warga bisa waspadai cepat kapan mereka harus mengevakuasi diri atau melihat bahwa ada potensi aktivitasnya meningkat kembali? Itu tandanya seperti apa Pak? Tentu saja ini kita harus mengacu kepada laporan yang disampaikan oleh Pusat Vulkanologi, Pusat Pemantauan Gunung Api, dan kami di BNPB terus berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dalam hal ini supaya informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat benar-benar berdasarkan data equipment, data perangkat yang ada di lapangan. Ya. Jadi memang ini pada saat ini PVMBG, Pusat Vulkanologi sudah menyampaikan masyarakat dalam radius 1 hingga 5 km dari puncak Semeru itu diharapkan untuk evakuasi ke tempat yang sudah ditentukan. Nanti kapan bisa baliknya, mari kita tunggu hasil analisis situasi berdasarkan data dari perangkat yang ada di lapangan. Ini yang diingatkan kepada warga ya, informasinya harus valid untuk menentukan langkah selanjutnya, begitu ya Pak Abdul Muhari. Benar. Ya, sambil di kondisi ini kan tentu yang bersiaga pusat-pusat kesehatan. Tadi Bupati juga memerintahkan puskesmas, rumah sakit agar standby. Sejauh ini sejauh mana kesiapannya Pak untuk fasilitas kesehatan ini mengantisipasi pergerakan dari Gunung Semeru ini? Iya, karena kejadian ini bukan yang pertama di tahun ini. Kita sama-sama mengikuti bahwa di awal tahun, bulan Januari lalu, ini juga mengalami aktivitas peningkatan Gunung Semeru, meskipun mungkin dengan skala yang berbeda. Sehingga tentu saja pemerintah daerah sudah menyiapkan hal-hal antisipasi, termasuk kesiapan personil, perangkat di sisi medis, dan lain-lain. Oke, jadi BNPB dalam hal ini kami informasikan akan segera mengirimkan tim reaksi cepat malam ini juga untuk melihat kebutuhan mendesak di lapangan dan logistik akan segera kita geser sesuai dengan kebutuhan dan dinamika di lapangan. Oke, dan terakhir tadi kalau kami lihat di Instagram Gubernur Jawa Timur mengatakan akan segera ke lokasi, nanti titik pantaunya jika ada pejabat terkait untuk memantau kondisi seputar erupsi Gunung Semeru ini di mana pusatnya Pak? Untuk titik pantau, kalau kita melihat dari kejadian di awal tahun lalu, yang paling visible itu adalah di pusat pemantauan Gunung Semeru di Gunung Sawur. Oke, jadi pusatnya di Tapi tentu saja ini bergantung pada kondisi di lapangan, nanti akan kita lihat karena tim BNPB juga akan bergerak malam ini dan tim berikutnya juga secepatnya akan sampai di lokasi. Terima kasih Pak